Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu nampak nanti anak bulan, kita pun merayakan nama hari rayanya Idul Fitri. Kata Imam Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab, kamus bahasa Arab yang paling lengkap, panjangnya semeter, silakan lihat di perpustakaan UIN. Imam Ibnu Manzur mengatakan asluhu ada yaudu, asal dari kata id artinya kembali. Jadi Idul Fitri artinya kembali makan. Awaklah berapa hari tidak makan? Sudah 28 hari tidak masuk ketupek gulai paku, tidak masuk nasi uduk, nasi lemak. Maka begitu nanti Idul Fitri berarti kita kembali makan. Maka sesoleh-soleh orang, sealim-alim orang, haram hukumnya berpuasa pada tanggal 1 Syawal, karena 1 Syawal adalah kembali makan. Cuman hati-hati masalah makan ini, karena lambung ini kan sudah terbiasa tak diisi pagi, tiba-tiba diisi opor ayam, masuklah bakso masuk, akhirnya mencret 3 hari. Maka disyariatkanlah kita namanya puasa 6. Dari hari kedua Syawal sudah bisa puasa 6. Untuk apa disyariatkan puasa 6 ini? Rem. Karena kalau tidak ada remnya nanti tiap hari makan. Jadi hari pertama makan, siapa yang mau hari kedua silakan, bebas, tidak mesti mutatabi'aini berturut-turut, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di ujung. Kami masih ada utang 7 hari, 7 hari potang bu ya, tidak puasa. Ya, apakah kami qadha dulu atau langsung puasa 6? Qadha dulu 7 hari, habis itu baru puasa 6. 7 tambah 6 3 boleh. Habislah kue itu bu ya. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan awak bisa sampai ke Mesir, amin. Sampai ke Mesir nanti ziarah ke makam Imam Syafi'i, amin. Nanti dokek makam Imam Syafi'i itu ada makam ulama besar mazhab Syafi'i namanya Imam Zakaria Al-Ansari. Imam Zakaria Al-Ansari mengatakan, siapa nan puasa qadha di bulan Syawal otomatis dapat pahala puasa sunat Syawal. Ini alternatif bagi ibu-ibu yang ada hutang 7 hari potang, maka nanti di bulan Syawal niatnya puasa qadha. Amba berniat puasa qadha 6 hari, otomatis dapat pahala. Ustaz dari tadi kok ibu-ibu? Ya karena ibu-ibu yang tinggal 7 hari. Ternyata Pak kok tinggal 7 boleh hari. Lebih banyak lainnya deh. Maka bapak-bapak pun begitu juga. Niatnya nanti niat puasa qadha, otomatis dapat pahala puasa sunat. Apalagi puasa qadha-nya di bulan Syawal hari Senin. Dapat 3. Puasa qadha dapat, puasa sunat Syawal dapat, puasa Senin dapat. Kata ibu-ibu, dapat 4 Pak Ustaz. Satu lagi apa? Diet. Diet itu bonusnya. Jangan sampai masukkan ke niat nawaitu shoma ghadin, diet lillahi ta'ala. Tak bisa. Sumu tasihu. Kalau kamu berpuasa kamu sehat. Sehatnya itu bonus. Ini tentang jangan sampai kebablasan, tak ada rem makan makanan. Nah, ini tentang adab-adab kita nanti pada saat Idul Fitri. Idul Fitri balik makan. Yang tak mau makan paksa makan. Tapi memang pengalaman saya, pengalaman Ambo pribadi, kalau awak berniat puasa memang banyak godaan. Waktu itu masih mengajar di UIN, puasa sunat Ambo, langsung datang mahasiswa, Pak ada nasi kotak gitu.
Waktu ndak puasa, ndak ada nah. Khutbah ambo di Masjid Jalan Sudirman, Darul Abror di komplek DPR. Habis khutbah datang jamaah. Ustadz, kita mampir sebentar di Pondok Baung. Waktu ndak puasa ndak ada undang. Nah, itu macam-macam tahu setan tuh jadwal. Nah, jadi oleh sebab itu godaan ini luar biasa. Kalau puasanya puasa qadha tak bisa dibatalkan. Tapi kalau puasa sunat bisa. Misalnya ambo bertamu ke rumah ibu. Dan itu ibu suruh makan. Ustaz Somad silakan makan. Mohon maaf bu, ambo puasa. Ibu tidak boleh tersinggung. Karena kata Nabi, faman syaa falyasum. Siapa yang mau teruskan puasanya. Faman syaa falyuftir. Siapa yang mau silakan berbuka. Nah, itu nanti jangan awak tersinggung kalau ada tamu datang ke rumah awak, silakan makan. Saya puasa. Alah, bau mengaji online. So alim. Enggak. Itu memang enggak masalah. Itulah kalau awak sama-sama mengaji, gurunya sama, kajinya sama, insya Allah awak enggak akan tersinggung. Ambo banyak jamaah tamu bertamu ke rumah. Silakan makan Pak. Ambo puasa Pak Ustadz. Silakan minum Pak. Ambo puasa. Ambo ndak tersinggung. Alhamdulillah gula ambo ndak habis. Ustadz kalau bertamu ke rumah orang, kebetulan Ustadz puasa sunat, Ustadz makan apa enggak? Ambo tengok dulu lauknya. Nah, kalau nasi kotak ayam goreng, nah, itu aku batal mubazir. Tapi kalau asam podeh bau, sah sobik leh. Meniti air awak. Nah, ini tentang masalah adab-adab. Jangan tersinggung. Padahal kita sudah bersih. Jadi makna Idul Fitri yang pertama balik makan. Makna Idul Fitri yang kedua adalah Idul Fitri balik suci bersih. Fitrah. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Semua manusia yang lahir itu fitrah. Kata Abu Hurairah, makna fitrah, fitratul Islam. Suci, bersih. Tidak ada anak kecil yang lahir berdosa. Tidak ada lahir anak kecil bawa dosa. Ada pernah bapak ibu mendengar berita telah lahir satu bayi langsung ditangkap KPK? Tidak ada. Sebab bayi kok bersih, tidak ada berdosa. Cubalah awak gendong anak ketek. Ustaz Somad, tolonglah gendongkan anak ambo kau Ustaz. Gendong anak. Lucu ya. Habis itu kau terkoncing anak kau. Betuah anak saya ini Pak Ustaz. Betuah pula katanya anak ini. Lanjut oleh baju awak dikoncing. Ini betuah. Dan awak pun tak bohongi. Kenapa kita tidak marah? Sebab anak kecil itu tidak berdosa. Coba kalau apanya terkoncing. Menangis anak awak pun golak. Apa kata awak? Ini umur begini memang lagi lucu-lucunya. Ya Pak Ahmad. Iya kenapa? Lagi digendong gitu. Kenapa? Sebabnya tidak ada dosa, tidak berdosa. Jadi balik Idul Fitri, balik kepada fitrah, tidak ada dosa. Kharajaka yauma waladathu ummuh. Keluar dari Ramadan seperti keluar dari rahim ibunya, suci bersih. Dosanya kepada Allah habis, dibersihkan oleh tarawih, witir, tahajud, zikir, solawat, habis bersih. Ini ambo sedang berhadapan dengan bayi-bayi ini. Cuma gak tua gitu. Baik. Dosa kepada Allah Ta'ala sudah bersih insyaallah. Tapi dosa kepada manusia, itulah maka adat istiadat awak kalau Idul Fitri mohon maaf zahir dan batin. Batin perut, zahir pundak. Apa makna perut dan pundak? Ambo bersalaman sama bapak, Pak Ketua Masjid. Ya, saya pergi dulu ya. Ya, waktu ambo pergi yang nampak apa?
pundak, itu maka disebut zahir. Waktu ambo poi nandak nampak mana? Perut, nandak nampak tu batin, maka disebut dengan mohon maaf zahir dan batin. Itu bahasa Arabnya zahir. Kalau ndak percaya, tanya sama dosen bahasa Arab Fakultas Tarbiyah UIN Suska, Ustadz Dr. Alwizar, S1, S2, S3, doktor besar. Kalau ndak percaya sama ambo, ya? Mengigaunya pun bahasa Arab, kata Pak Ahmad. Ambo waktu itu kan balik dari Maroko dengan titel LCMA, LC Al-Azhar, MA Maroko, mendaftar jadi dosen bahasa Arab di UIN. Sampai di situ mengadu ambo ke ketua apa namanya pusat bahasa itu, Bu, ya, pusat bahasa. Waktu tidak diterima, waktu kami tidak terima katanya, karena ijazahnya bukan bahasa Arab. S1 ambo Al-Azhar, S2 Darul Hadis, bukan jurusan bahasa Arab. Itulah hebatnya UIN itu. Kalau tidak jurusan bahasa Arab, tidak diterima waktu. Mesti jurusan bahasa Arab. Jadi kenapa wakini menyebut mohon maaf lahir dan batin? Tidak tahu mau siapa mengubah itu. Tapi deklah awak terlanjur salah, lanjutkan ajalah kesalahan itu. Mohon maaf zahir dan batin. Zahir nan nampak, tapi adonan tidak nampak. Zahir contoh nan salah nan zahir namanya. Zahir misalnya adonan belum membalikkan rantang potang, itu kan zahir jone. Tapi adonan sifatnya batin di dalam hati, sakit hati awak. Ambo memang sakit hati ambo menengok tetangga awak tu, Bu, ya. Sakit dia apa? Motornya bau. Itu tidak salahinya, salah awak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Idul Fitri kembali kepada suci bersih. Kepada Allah sudah suci kita, tapi kepada tetangga, kawan, sahabat belum. Itulah maka disunnahkan sembahyang Idul Fitri jalan dari jalan Siko, waktu baliknya jalan satu lagi. Supaya apa? Supaya banyak bersuah orang bersalaman minta maaf. Selamat hari raya ya. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Oh, enggak ada ini. Bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Minal aidin, semoga kita termasuk orang yang kembali kepada fitrah. Wal faizin, semoga termasuk orang yang menang melawan hawa nafsu. Doa itu baik apa tak baik? Baik. Sedangkan dalam sholat boleh menambah doa yang baik. Mana dalilnya? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu yang diajarkan Nabi. Tapi ada satu sahabat lain doanya. Sami Allahu liman hamidah, alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Selesai sembahyang Nabi bertanya, siapa tadi nama membuat doa dan tidak pernah hambu ajarkan? Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Nyo gentleman nyo ngaku ambo nak membaca doa itu tadi ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'an wa salasina malakan yabtadirun, futihat abwabus sama, terbuka pintu langit, malaikat turun ingin mencatat doa yang kau baca. Padahal tak pernah diajarkan Nabi. Berdasarkan hadis iko apa komentar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, Hadyus Sari Muqaddimah Fathul Bari. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Jawazu ihdasi dzikri, boleh membuat doa ghairil ma'sur, walaupun doa itu tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, malam yukhalif bil ma'sur, selama doa itu tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah. Namanya boleh membuat doa kok, namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, gelarnya Al-Hafiz, hafal 300.000 hadis. 300.000 hadis hafalannya, inya menyebut boleh membuat doa. Tiba-tiba ada ustad hafalannya cuma 3 hadis. Itu pun kalau duit lampu, mati lampu, mati laptopnya, habis baterai, habis hadisnya.
Membid'ahkan tak boleh doa minal aidin wal faizin. Sekarang ambo tanya Bapak Ibu, Anda ikut Ibnu Hajar Al Asqalani yang 300.000 hadis atau Ustadz 3 hadis iduk laptop kau? Terserah. Ambo cuma mengajak kita berpikir karena Quran banyak bertanya afala ta'qilun, kenapa tidak berpikir? Afala tatafakkarun, afala tatazakkarun, liyadzakkara ulul albab, orang yang berpikir. Jadi doa minal aidin wal faizin baik. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Itu pun doa. Semoga amal kita tarawih awa, witir awa, tadarus awa, hataman Quran awa, tahajud awa, buka puasa diterima Allah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mana tahu nanti balik dari sholat Idul Fitri anak ibu bertanya anak bapak, ya mak, apa arti minal aidin wal faizin? Entah, pokoknya baiklah. Minal aidin, semoga termasuk orang yang kembali kepada fitrah, suci bersih balik. Wal faizin, semoga termasuk orang yang menang melawan hawa nafsu. Alhamdulillah, selama Ramadan ambo sudah menang melawan hawa nafsu Pak Ustadz. Alhamdulillah. Nafsu apa? Nafsu sarapan pagi, nafsu makan siang, dibalaskan saat azan maghrib berkumandang. Idul Fitri yang pertama balik makan, Idul Fitri yang kedua balik suci, Idul Fitri yang ketiga adalah hari raya, hari besar. Itu mana Id? Id artinya hari raya, hari besar. Karena waktu Nabi sampai ke Madinah, mereka orang kafir jahiliyah hari rayanya ada 2. Diganti Allah, maka bergantilah. Qad abdalakum bi khairim minhuma. Allah sudah ganti dengan hari yang lebih baik daripada 2 hari itu. Itulah Idul Fitri dengan Idul Adha. Jadi pada hari Id itu jangan sampai adonan ndak makan, jangan sampai adonan susah. Kalau ada nanti di lampu merah simpang 4 Garuda Sakti itu yang mengemis, tangkap. Itu pasti sindikat, itu pasti ada penjahat aktornya, itu pasti dikoordinir, disebar. Karena aslinya semua sudah dapat zakat fitrah. Betul? Siap menangkap yang di lampu merah nanti? Ambo waktu Idul Fitri potang. Kan waktu itu jadwal Idul Fitri apa Idul Adha? Idul Fitri. Jadwal ambo kan khotib di Ramayana Panam. Pas di simpang Tabik Gadang, adalah satu anak menggendong anak ketek. Akan bangkit, Allahu Akbar, Allah. Buka kaca Pak, kata. Iya wang lendapek beras ketemu. Kasih duit, suruh balik. Kenapa Ustaz tidak nangkok? Ambo kan khutbah, kamu nangkok ini loh. Nak khutbah. Ini tidak selesai dengan khutbah. Ini tak selesai dengan ceramah. Ini selesai dengan perda, peraturan daerah. Ditangkap. Setuju Bapak Ibu ditangkap? Ini tanggung jawab anggota legislatif ini. Cuma yang jadi masalahnya Pak Ahmad kok DPR RI pula terlalu ketinggian. Jadinya mesti diturunkan lagi ke bawah. Mesti ada pergub, peraturan gubernur Riau. Tidak boleh ada di lampu merah peminta-minta karena sudah dikasih zakat melalui Basnas. Ini tak selesai dengan ceramah dan khutbah. Khutbah berapi-api. Nanti pas di lampu merah ada pengemis, datang bawa khutbah di situ. Wahai para pengemis, tidak selesai. Mesti dengan aturan negara. Dan kita alhamdulillah tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia pakai sistem demokrasi. Segala suara aspirasi masyarakat sampaikan melalui pengajian, sampaikan melalui tausiah, sampaikan melalui takbir akbar, didengar oleh para anggota dewan,
disuarakan. Hasilnya kalau di pusat namanya undang-undang, kalau di kabupaten kota namanya perda, peraturan daerah. Kalau tak sanggup anggota dewan membuat, namanya pergub, peraturan gubernur, perbub, peraturan bupati, perwako, peraturan wali kota, camat ndak tolok dek camat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah Idul Fitri itu apa yang perlu kita jaga? Menjaga masjid. Masjid ukhuwah atau al-ukhuwah? Masjid al-ukhuwah. Dalam perjalanan ambo ceramah, al-ukhuwah iko jadwal ambo sebulan sekali subuh mubarak. Masih ada tuh Bu ya? Masih. Alhamdulillah. Subuh mubarak. Ambo kalau ditanya orang di mana-mana ceramah, Ustadz tolong kasih jurus biar supaya masjid kami ramai. Kata ambo, datang kalian ke Pekanbaru, di Jalan Garuda Sakti, masuk komplek Undri, ada situ namanya Masjid Al-Ukhuwah. Saya pernah mengajar di situ bertahun-tahun setiap subuh Ahad, itu termasuk yang ramai. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Setiap subuh Ahad ada namanya coffee morning. Disediakan coffee morning. Coffee artinya kopi.